Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Ikhwani a'azzakumullah. Saudara-saudaraku seiman, dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Ada 7 perkara yang pahalanya akan mengalir bagi seorang hamba setelah dia meninggal dalam kuburnya. Yang pertama adalah man 'allama ilman au ajra nahran au hafara bi'ran au gharasa nakhlan au bana masjidan au warratha mushafan au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih. Yang pertama adalah man 'allama ilman, yang mengajarkan ilmu. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syariat Allah. Ilmu yang dengannya seseorang bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Yang kedua adalah orang yang mengalirkan sungai. Yang ketiga orang yang menggali sumur, atau orang yang menanam pohon kurma, atau orang yang membangun masjid, atau orang yang meninggalkan Al-Quran mushaf, atau yang meninggalkan seorang anak yang memohon ampun kepada Allah untuknya setelah dia meninggal. Ikhwani azakumullah, seorang muslim sangat membutuhkan kebaikan setelah dia meninggal. Karena ketika dia meninggal maka tidak ada yang bisa menambah amal soleh dia, bisa menambah pahala dia, kecuali amal soleh yang terus-menerus dimanfaatkan oleh orang. Sehingga seorang muslim dituntut untuk berpikir apa yang bisa dia tinggalkan setelah dia meninggal. Sehingga walaupun dia sudah meninggal, namun pahala yang dia tinggalkan terus mengalir untuknya. Dan dengan itu dia bisa terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena adanya aliran pahala dari amal soleh yang telah dia tinggalkan. Ikhwani azakumullah, di hadapan kita ini ada satu proyek, yang mana proyek ini adalah satu proyek yang sangat potensi bagi siapa saja yang ingin berinvestasi akhirat. Karena di sini apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang tadi saya sebutkan hadisnya, yaitu 7 perkara yang mengalir bagi seorang hamba pahalanya setelah dia mati, kita akan dapatkan di lokasi ini. Karena lokasi ini adalah akan dijadikan tempat belajar agama bagi generasi muda kaum muslimin, khususnya di Kabupaten Lahat. Dan yang pertama Nabi katakan, man 'allama ilman, yang mengajarkan ilmu. Maka disinilah tempat yang insya Allah akan dipersiapkan untuk mendidik generasi kaum muslimin, khususnya di Kabupaten Lahat, untuk belajar ilmu. Bagi kita yang memiliki ilmu bisa andil mengajarkan ilmunya di tempat ini. Namun bagi kita yang tidak berilmu, bukan berarti kemudian tidak bisa punya andil. Karena siapapun yang memiliki saham dalam kebaikan, maka sebesar sahamnya itulah pahalanya akan terus mengalir. Mungkin kita tidak bisa mengajarkan ilmu
karena kita bukan orang yang berilmu. Namun mempersiapkan tempat orang untuk belajar ilmu merupakan salah satu bagian dari kebaikan ini. Kaum muslimin azakumullah, sesungguhnya harta yang sebenarnya yang kita miliki adalah harta yang telah kita infakkan. Bukan harta yang masih ada di tangan kita atau harta yang masih kita simpan. Karena kalau kita sudah meninggal, harta yang masih kita simpan itu akan menjadi milik orang lain, milik ahli waris kita. Namun harta yang sesungguhnya yang akan menjadi milik kita setelah kita meninggal adalah harta yang telah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, pada kesempatan ini saya pribadi mengajak kaum muslimin untuk ikut ambil bagian dalam proyek pembangunan sekolah Islam, yaitu yang dinamai Sekolah Islam Abu Hurairah. Tadi saya sebutkan 7 perkara disebutkan Nabi ada di daerah ini, ada di lokasi ini. Pertama, mengajarkan ilmu. Yang kedua, di lokasi ini juga insya Allah akan dibangun masjid. Selain menjadi tempat ibadahnya para pelajar di Sekolah Abu Hurairah, namun juga menjadi tempat belajarnya mereka. Yang ketiga, dalam hadis tadi Nabi mengatakan au hafara bi'ron, atau orang yang menggali sumur. Di sini juga ada proyek untuk menggali sumur, yang mana bila sumur itu kita gali, kemudian airnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya, selama sumur itu terus dimanfaatkan oleh orang lain, maka pahalanya pun akan mengalir bagi orang yang menggali sumur tersebut. Au warratha mushafan. Dalam hadis tersebut Nabi juga menyatakan siapa yang meninggalkan mushaf, itu meninggalkan Al-Quran, mewariskan Al-Quran, mewakafkan Al-Quran, yang mana Al-Quran yang dia wakafkan itu dipakai oleh kaum muslimin, dipakai oleh para penuntut ilmu untuk mempelajari kitab Allah. Sehingga siapapun yang meletakkan Al-Quran di sebuah tempat, terutama di masjid, kemudian Al-Quran tersebut, mushaf tersebut dibaca oleh orang-orang yang berada di tempat tersebut, maka pahala yang terus mengalir bagi orang yang meletakkan mushaf tersebut. Artinya, kaum muslimin azakumullah, di tempat ini banyak investasi akhirat kita. Jangan sampai kita tidak ikut ambil bagian dari investasi akhirat ini. Kita tidak bisa menyumbang banyak, kita tidak bisa menyumbang semua, namun tidak berarti kemudian kita tidak membantu sama sekali. Ada kaidah istilahnya, ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa kita ambil semua, tidak berarti kemudian kita tinggalkan semua. Kita tidak bisa menyumbang banyak untuk proyek kebaikan ini, namun paling tidak kita menjadi bagian dari orang-orang yang membangun proyek ini. Sehingga insya Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun yang Allah berikan kepadanya kemudahan harta, dan dia infakkan, dia sumbangkan sebagian dari hartanya untuk pembangunan sekolah Abu Hurairah di Kabupaten Lahat ini, insya Allah dia tidak akan merugi. Inilah yang disebut dengan perdagangan dengan Allah. Karena berdagang dengan Allah tidak akan pernah merugi. Itu salah satu kita berdagang kepada Allah adalah kita kerahkan, kita keluarkan harta kita semampu kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sekali lagi saya menganjurkan kaum muslimin semuanya, khususnya yang berada di Kabupaten Lahat, agar berpartisipasi dalam pembangunan tempat belajar, pembangunan tempat ibadah, pembangunan
tempat thalabul ilm, belajar agama. Sehingga dari sedikit harta yang kita berikan, kita sumbangkan, kita bantu untuk pembangunan tempat ini, maka insya Allah Allah akan mengembangkannya dengan 7 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, sehingga kebaikan itu akan kita dapatkan di akhirat. Ini satu-satunya cara kita untuk menabung kebaikan di akhirat. Kalau seandainya para ulama mereka meninggalkan ilmu, ilmu mereka ditulis, ilmu mereka direkam, dan kemudian dimanfaatkan ilmu tersebut oleh orang-orang yang datang setelahnya. Bagi kita yang tidak punya ilmu dan punya harta, bisa seperti para ulama, yaitu meninggalkan tempat belajar ilmu. Meninggalkan tempat yang mana tempat itu dipakai untuk mempelajari ilmu. Sehingga selama tempat yang kita bangun, atau di tempat tersebut kita ambil bagian dalam pembangunannya dan terus dimanfaatkan oleh orang-orang yang menuntut ilmu agama Allah, maka kita pun bisa seperti para ulama yang mendapatkan pahala terus menerus. Kalau mereka pahalanya dari ilmu yang mereka tinggalkan, maka kita yang memiliki harta, pahalanya dari harta yang kita tinggalkan untuk kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah, memberikan rahmatnya, dan memberikan kemudahan kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang membangun tempat sekolah yang tidak lain ini tujuannya adalah untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk pendidikan agama. Dan siapapun yang andil dalam pembangunan ini, baik yang mengajarkan ilmu, baik yang membangun bangunan, baik yang mengumumkan, semua yang andil dalam proyek ini, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka pahala yang besar, berkah dan pahala yang tidak berhenti. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.